Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Aini Asyaka, NIM 2619094, mahasiswa jurusan Tadris Matematika, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips mengenai cara belajar seadanya yang mudah dengan hasil yang maksimal. Jadi, tetap stay tune ya. Terhitung sejak Maret 2020, hampir seluruh sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia mengubah metode pembelajarannya dari yang tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Hal ini disebabkan karena adanya sebuah pandemi yang telah menyerang hampir seluruh belahan bumi. Pandemi ini adalah pandemi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sebuah virus bernama coronavirus yang baru ditemukan dan belum ditemukan obatnya. Untuk itu, mencegah semakin membludaknya COVID-19 di Indonesia, pemerintah memberikan sebuah kebijakan kepada sekolah dan perguruan tinggi untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Kebijakan ini awalnya disambut gembira oleh para pelajar dan mahasiswa, tetapi semakin berjalannya waktu, pandemi yang entah kapan usai membuat sebagian besar mereka menjadi bosan dengan kebijakan ini, ditambah lagi dengan banyaknya tugas yang diberikan. Karena permasalahan ini, saya akan memberikan tips mengenai belajar seadanya yang mudah dengan hasil yang maksimal dengan P4M. Apa sih P4M itu? P di sini artinya pola hidup sehat. Meskipun di rumah saja, jangan sampai membuat pola hidup kamu berantakan. Ada baiknya sebelum melakukan kuliah online atau sekolah online, kamu sempatkan mandi atau paling-paling minimal cuci muka agar bisa lebih fresh. Kemudian pastikan kalau kamu itu sudah makan agar kamu bisa berkonsentrasi penuh. Lalu sempatkan waktu untuk olahraga di rumah seperti senam, sit up, push up, atau olahraga-olahraga lainnya. Kemudian atur waktu tidur yang cukup. Sebisa mungkin hindari begadang, karena selain makan membuat kamu mengantuk keesokan harinya, juga tidak baik untuk kesehatan. Cobalah untuk bangun jam 3 atau jam 4 pagi. Suasana sepi dan tenang sangat tepat untuk belajar. Lalu, hal yang tidak boleh ketinggalan juga adalah refreshing. Tidak bisa dipungkiri setiap orang pasti memiliki titik jenuh terhadap suatu hal. Untuk itu, cobalah untuk refreshing atau istirahat sejenak dari aktivitas-aktivitas dan tugas-tugas. Refreshing yang bisa dilakukan di rumah itu seperti melakukan hobi, memasak, menonton film, ataupun bermain game. Kemudian 4M. M yang pertama adalah motivasi. Kenapa motivasi itu perlu? Motivasi berpengaruh mendorong dan mengarahkan seseorang menuju suatu tujuan. Orang dengan motivasi tinggi, motivasi kuat, meskipun lelah, capek, penat, stres, dia tidak akan menyerah. Dia tidak akan mudah pantang menyerah, dia tidak akan mudah putus asa, dan akan selalu berusaha untuk mencapai tujuannya. Sama dengan kegiatan-kegiatan lain, belajar juga memerlukan motivasi. Ketika belajar, buatlah motivasi belajar. Seperti buat perjanjian dengan diri sendiri bahwa akan melakukan aktivitas yang disukai seperti nonton film ataupun bermain game jika sudah menyelesaikan targetnya. Misalkan jika sudah menyelesaikan tugas atau jika sudah menyelesaikan PR. Lalu tulis dan pajang pepatah favorit kamu di tempat yang selalu terlihat. Misalnya di dekat meja belajar ataupun di pintu kamar kamu. M yang kedua adalah manajemen waktu. Pergunakan waktu belajarmu dengan efektif. Kamu bisa menggunakan teknik Pomodoro berikut, yaitu pertama,
Buatlah daftar tugas yang harus dikerjakan. 2. Kerjakan tugas kamu selama 25 menit. Ketiga, centang tugas yang sudah kamu laksanakan. Keempat, istirahatlah 5 menit. Kemudian kelima, ulangi poin kedua dan sampai poin keempat, yaitu bekerja selama 25 menit, mencentang, dan istirahat selama 5 menit. Keenam, apabila kamu sudah melakukannya sebanyak 4 kali kegiatan 2-4, kamu melakukan istirahat panjang selama 30 menit. M selanjutnya adalah mencatat. Tidak bisa dipungkiri, pembelajaran jarak jauh membuat anak-anak menghabiskan banyak waktu di depan layar, membaca, menulis, di laptop, komputer, smartphone, bahkan bersosialisasi pun lewat dunia maya. Apakah hal itu baik? Tentu saja, teknologi menjadi hal terpenting selama pembelajaran jarak jauh. Namun, menggantungkan semuanya pada teknologi juga bisa berdampak buruk bagi anak. Salah satunya mengenai mencatat menggunakan gadget atau biasa disebut mengetik. Pada sebuah penelitian menyebutkan mencatat dengan gadget dapat mengalihkan perhatian sehingga kurang efektif. Jadi, yang paling penting itu menulis dengan menggunakan tangan. Karena ketika menulis dengan tangan, melibatkan keterampilan kognitif anak sehingga mengubah informasi menjadi pemahaman yang lebih mendalam. Jadi, selama pembelajaran jarak jauh, meskipun kita sudah menerima materi pembelajaran dalam bentuk file Word ataupun PDF, kita harus tetap mencatat atau menulis hal-hal penting atau poin-poin penting pada setiap materinya. Hal itu juga akan memudahkan jika sewaktu-waktu akan ada ujian atau ulangan mendadak. Jika kita bosan dengan catatan yang itu-itu saja, kita bisa membuatnya semenarik mungkin dengan menambahkan stiker atau dengan menggunakan isolasi-isolasi yang berwarna-warni, atau juga bisa menggunakan bolpen yang berwarna-warni. M yang terakhir atau M yang keempat adalah mencari tempat atau suasana yang nyaman. Sediakan ruangan atau kita bisa memakai kamar tidur dan buatlah tempat belajar senyaman mungkin menurut kita untuk belajar. Tetapi jangan belajar sambil rebahan di kasur. Rebahan di kasur itu memang nyaman, tapi itu nyaman untuk istirahat bukan belajar. Karena apa? Belajar sambil rebahan di kasur bisa membuat badan kita pegel dan konsentrasi buyar. Yang ada malah kita tertidur saat belajar dengan rebahan di kasur. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf atas semua kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.